Sepasang kekasih, Raka dan Nadia, memutuskan liburan ke Bali untuk melepas penat dari rutinitas Jakarta. Mereka memilih sebuah villa eksklusif di Denpasar yang tampak sepi, tenang, dan dikelilingi pohon-pohon tinggi. Villa itu tampak tua tapi terawat. Desain Bali klasik dengan lorong panjang bebatuan, dan yang aneh, setiap ruangan dikelilingi cermin besar di dindingnya. Mereka sempat bertanya pada penjaga villa, seorang pria tua pendiam bernama Pak Wira, mengapa banyak sekali cermin. Pak Wira hanya menjawab pelan, "Biar nggak kesepian, nak." Malam pertama berjalan tenang. Tapi menjelang tengah malam, Nadia terbangun karena mendengar suara berbisik dari arah kamar mandi. Ia mencoba membangunkan Raka, tapi pria itu tidur pulas. Saat Nadia melirik ke arah cermin di dekat tempat tidur, ia melihat sesosok bayangan berdiri di balik refleksi. Meski tak ada siapa-siapa di kamar, dia mengucek matanya, bayangan itu lenyap. Keesokan harinya, mereka mengadu ke Pak Wira, tapi lagi-lagi pria tua itu hanya tersenyum kecil. Kadang penghuni lama suka nyapa, "Jangan diladenin aja." Raka merasa tidak enak badan. Ia mengeluh pusing dan melihat bayangan hitam muncul lalu menghilang di balik cermin. Saat Nadia membawakan air putih, tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, mereka mendengar suara nafas berat dari belakang lemari. Raka menyalakan flashlight dari ponselnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menyorot ke cermin, mereka melihat tangan-tangan hitam mencakar dari dalam bayangan refleksi berusaha keluar. Mereka panik, berlari menuju pintu keluar villa, hanya untuk menemukan Pak Wira sudah berdiri di sana. "Terlambat, nak," ucapnya datar. Sebelum sempat kabur, Pak Wira menyemprotkan sesuatu dari kain ke arah wajah mereka. Dunia pun gelap. Raka terbangun lebih dulu. Tangannya terikat di sebuah tiang kayu, Nadia di sebelahnya juga terikat. Mereka berada di ruangan bawah tanah yang penuh simbol kuno, dupa, dan cermin besar yang ditutupin kain putih. Pak Wira berdiri di depan mereka. Di belakangnya berdiri sesosok makhluk tinggi berkulit legam, bermata putih kosong dan lidah panjang menjulur menjilat bibir. Dia penghuni asli villa ini, jin penjaga, dan setiap bulan purnama dia butuh daging segar. Ucap Pak Wira tenang seolah membaca teks lama. Makhluk itu melengking, suaranya seperti ratusan jeritan dalam satu suara. Nadia menangis, Raka berteriak memohon. Mereka mencoba berontak sekuat tenaga. Tali mulai mengendur, tapi sebelum bisa lepas, tangan-tangan dari dalam cermin meraih tubuh mereka. Ditarik, diseret ke dalam pantulan. Besok paginya, seorang turis baru datang ke villa itu. Pak Wira menyambut mereka ramah dengan senyum tipis dan kalimat yang sama. "Selamat datang di Villa Cermin, tempat sempurna untuk menghilang dari dunia." Di salah satu kamar di balik cermin, samar-samar ada dua wajah yang terus memandang dengan mata kosong, Nadia dan Raka. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka sekarang bagian dari santapan abadi sang jin.